Nah, kemudian yang kelima yaitu terdata pada lebih dari satu sekolah. Nah, jika teman-teman Sobat calon guru semuanya, alur pemanggilan peserta PPG dalam jabatan 2024 maupun juga 2025 dan juga tahun berikutnya itu adalah sama. Mulai dari yang pertama yaitu dari data dapodik kita. Kita nanti akan ditentukan apakah bisa ikut seleksi administrasi di SIM PKB ataukah enggaknya. Kalau misalkan kita terpanggil dan lulus, nanti kita akan lapor diri ke LPTK, kemudian kita mengikuti pembelajaran mandiri di PMM, kemudian kita ikut UKP PPG, kemudian kita dapat Serdik, kemudian dapat NRG dan juga mendapatkan tunjangan profesi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti PPG di tahun ini yang belum sempat terpanggil piloting PPG tahap 1, tahap 2 maupun juga tahap 3 tahun 2024, maka di sini nanti wajib ikut seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Dan di sini nanti melalui pemutakhiran data calon peserta PPG 2024-2025. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG agar diundang seleksi administrasi PPG 2024 dan bisa menjadi peserta PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, tentunya inilah merupakan sebuah informasi sangat penting bagi teman-teman guru honorer, guru PNS, guru P3K, guru GTY. Ini nanti wajib tahu ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita kutip dari sosialisasi GTK ya, bahwasanya terdapat transformasi PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan, yaitu mulai tahun 2024 sampai di tahun berikutnya. Dan di sini dilakukan yaitu percepatan, bahwasanya yang sebelumnya itu antrean PPG cukup panjang ya, yaitu sampai dengan lebih dari 10 tahun. Maka di sini dari seluruh total guru yang belum sertifikasi 1,6 juta, ini nanti dalam jangka waktu 3 tahun itu akan dituntaskan teman-teman. Kemudian terkait tentang seleksi, yang mana di tahun sebelumnya itu ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi akademik. Namun di tahun 2024-2025 nanti ini hanya verifikasi administrasi saja. Jadi seluruh guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik, ini nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama ya untuk mengikuti PPG. Kemudian untuk pembelajaran ini yang sebelumnya di sini adalah secara luring dan juga daring, ditempuh dalam satu semester dengan kuota paling banyak itu 100.000 guru per tahunnya. Maka di sini nanti adalah seperti di pengalaman, ini nanti akan ada 800.000 guru setiap tahunnya teman-teman. Kemudian terkait tentang uji kompetensi ya, uji kompetensi yang sebelumnya itu untuk materi uji kompetensi lebih ke substansi mata pelajaran dan juga jadwal uji kompetensi itu tidak tentu. Maka untuk yang sesudah ini setelah transformasi, maka materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan PPG dan juga pengalaman mengajar. Kemudian uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi ini sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat yaitu jumlah peserta dari masa ke masa untuk peserta PPG bagi guru tertentu, ini tahun 2021 itu hanya 63 ribuan saja. 2022 ada 109.000, kemudian di tahun 2023 juga 109 ribuan. Nah di tahun 2024 ini adalah 618.000. Nah ini bagi teman-teman yang kemarin itu sudah lulus seleksi administrasi ya di tahun sebelumnya. Ini tentunya sudah tuntas di tahun 2024 ini teman-teman, melalui piloting PPG tahap 1, tahap 2 maupun juga PPG guru tertentu atau PPG tahap 3. Nah tentunya pertanyaannya, bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG tahun 2024 yang sejumlah 618.000, ini bagaimanakah nanti caranya supaya kita itu bisa terpanggil? Nah di sini kita cek pada alur berikutnya. Nah bahwasanya di sini kita lihat dulu untuk mekanisme pelaksanaan PPG bagi guru tertentu. Itu adalah di sini mulai dari data dapodik ya. Nah tentunya sangat penting bagi kalian yang belum terpanggil PPG hingga saat ini. Jadi dari data dapodik itu sumber data yang digunakan untuk PPG itu berasal dari data cut off dapodik. Maka berikutnya di sini nanti berlanjut ke SIM PKB. Nah dilakukan seleksi administrasi, diverifikasi oleh BGP atau BPGP ya nantinya. Kemudian pemanggilan peserta, kemudian juga konfirmasi kesediaan.
Nah, teman-teman setelah termutakhirkan datanya, data di Dapodik seluruhnya termutakhirkan, semua data benar, maka nanti otomatis akan terpanggil di SIM PKB untuk ikut seleksi administrasi atau pendaftaran. Terkait tentang cara daftarnya, nanti saya akan berikan tutorialnya ya ketika udah buka. Yang jelas untuk saat ini, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang belum terpanggil PPG, yaitu perbaharui data di Dapodik, yaitu pemutakhiran data. Apa saja yang dimutakhirkan? Nah, kita akan bahas pada video ini. Nah, selanjutnya nanti setelah teman-teman lulus seleksi administrasi ya di tahun ini, maka nantinya akan terpanggil PPG. Kemudian lakukan konfirmasi kerjaan. Nah, tutorial semua ini sudah kita berikan nih pada video sebelumnya ya. Setelah itu nanti kalian lapor diri ke LPTK, kemudian masuk ke Siakat dari LPTK masing-masing, kemudian di sini masuk ke PDDikti untuk kelulusan. Kemudian nanti berikutnya kita ikut pembelajaran di PMM atau LMS, kemudian kita uji UKP PPG. Setelah itu kita dapat Serdik, kemudian kita dapat NRG, setelah itu kita dapat pembayaran tunjangan profesi. Oke, kita lanjutkan terkait tentang yaitu seleksi administrasi dan juga pemutakhiran data. Supaya kita nanti terpanggil seleksi administrasi diverifikasi oleh BPKP ini, maka Dapodik kita itu harus kita apakan. Nah, coba kita cek di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah untuk terkait tentang seleksi administrasi teman-teman. Nah, ini seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu ya. Nah, jadi dari data pokok pendidikan atau Dapodik itu nanti akan ditentukan apakah kita itu masuk dalam kriteria yang akan dipanggil untuk ikut seleksi administrasi atau tidaknya. Nah, untuk di seleksi administrasi syaratnya bagaimana supaya kita itu nanti bisa terpanggil. Nah, supaya kita terpanggil sebagai peserta untuk ikut seleksi administrasi. Nah, syaratnya ini sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2004 ya. Ini sudah kita kupas pada video sebelumnya. Yang pertama, syaratnya tentunya teman-teman harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear ya. Kemudian nanti akan ada kaitannya dengan info GTK. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, di info GTK itu kok ada kegunaan untuk melamar PPG itu, apakah ada kaitannya? Ya, sangat ada kaitannya ya. Nah, ini. Yang kedua adalah terdata aktif di Dapodik. Jadi teman-teman harus aktif di Dapodik ya, dan juga aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ya, dimaksudkan dengan aktif ini setidaknya ya kita memiliki jam mengajar lah gitu ya. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun. Nah, terkait tentang linearitas ijazah, di sini nanti sudah diatur ya terkait tentang linearitas ijazah, yaitu jadi teman-teman nanti hanya bisa memilih satu bidang studi PPG yang linear. Misalkan saja di sini S1 Pendidikan Ekonomi ini kan linearnya ada 3 ya. S1 Ekonomi itu bisa linear untuk bidang studi ekonomi, bisa juga di IPS dan juga akuntansi. Namun teman-teman nanti harus memilih salah satu, apakah kalian tuh milih IPS, apakah akuntansi, apakah ekonomi. Untuk PGSD ini hanya bisa di PGSD ya. Nah, terkait tentang cara pemilihan bidang studi ini nanti kita bisa lakukan itu ketika kita itu sudah ikut seleksi administrasi ketika memilih bidang studi teman-teman. Nah, tentunya untuk ijazah ini nanti harus di verify yaitu di info GTK. Nah, berikutnya di sini terkait tentang seleksi administrasi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah pada bagian ini ya. Nah, ini kita sebagai guru itu juga harus proaktif ya untuk melihat pemutakhiran data kita itu nanti memungkinkan untuk kita itu ikut program Kemdikbudristek ataukah enggaknya gitu ya. Ini yaitu terkait seleksi administrasi ya, hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama. Nah, ini yang pertama adalah nama, penulisan nama ya. Nah, di sini nama sesuai dengan KTP tanpa gelar akademik dan atau gelar keagamaan. Misalkan teman-teman seorang pendeta misalkan ya, misalkan pendeta calon guru gitu ya, nah maka pendetanya nggak usah dipakai itu ya. Jadi nama sesuai dengan KTP saja nih, tanpa gelar akademik maupun juga gelar keagamaan. Nah, terkadang untuk kesalahan yang sering terjadi itu adalah terdapat penulisan nama menggunakan gelar akademik atau gelar keagamaan. Nah, itu nggak bisa ya, nanti nggak termutakhirkan, nggak valid nantinya. Berikutnya penulisan tempat dan tanggal lahir. Pastikan tempat dan tanggal lahir itu sesuai dengan KTP. Nah, KTP-nya pastikan sudah sinkron dengan data Dukcapil. Dan untuk kesalahan yang sering terjadi itu adalah tempat atau tanggal lahir tidak sesuai ya dengan KTP. Yang ketiga, nomor induk kependudukan, NIK dan juga NUPTK pastikan sudah dilakukan verifikasi validasi Pusdatin ya. Nah, ini. Nah, untuk NIK ini wajib. Untuk NUPTK ini sebenarnya tahun ini nggak perlu, NUPTK pun juga bisa terpanggil PPG ya. Nah, ini
terdapat NIK tidak valid itu adalah yang biasanya menjadi permasalahan yang sering terjadi ya. Nah ini kalian bisa verify PTK maupun juga di NIK ini ya, dan juga kalian bisa melihat untuk sinkronisasi validasi data Pusdatin itu di SIM PKB di bagian profil teman-teman, di bagian admin personal SIM PKB ya. Tutorialnya sudah kita berikan nih pada video sebelumnya. Kemudian riwayat pendidikan S1 ini juga penting untuk kalian tambahkan. Ini bisa masuk di SSO Dapodik ya. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus memastikan untuk data itu lengkap ya, riwayat pendidikannya. Ini harus diisi berdasarkan program studinya. Nah pastikan ijazah S1-nya itu dimasukkan di Dapodik. Kalau misalkan Dapodik sepertinya sekarang tuh udah nggak bisa masukkan ijazah S1 ya. Tapi kalian bisa menambahkan yaitu ijazah S1 itu pada akun SSO Dapodik masing-masing, yaitu di ptk.dadik.kemdikbud.go.id. Tutorialnya sudah kita berikan sepertinya di video sebelumnya ya. Nah kemudian yang kelima yaitu terdata pada lebih dari satu sekolah. Nah jika teman-teman ini ganda, jika tercatat pada lebih dari satu sekolah, maka harus memilih salah satu ini sebagai sekolah induknya. Yang satunya itu jangan diambil sebagai sekolah induk ya, karena nanti apa, kita itu akan menjadi kendala ketika pendaftaran sudah dibuka ternyata kita nggak diundang gitu ya. Nah ini adalah kesalahan yang sering terjadi, itu masih aja ada guru yang terdaftar lebih dari satu sekolah induk. Nah ini satmingkalnya harus satu saja. Kemudian untuk jenis PTK, nah jenis PTK yang bisa terpanggil PPG seleksi administrasi tahun 2024-2025 ini nanti ada dua, yaitu jenis PTK guru dan juga jenis PTK kepala sekolah. Nah bagi teman-teman yang bertanya kalau kepala sekolah itu bisa terpanggil nggak sih? Bisa teman-teman. Karena apa? Karena kepala sekolah itu sejatinya itu adalah seorang guru yang diberikan beban tambahan, tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah gitu ya. Jadi untuk guru dan kepala sekolah ini bisa. Nah di sini yang kesalahan terjadi itulah masih terdapat guru yang terdaftar sebagai tendik. Nah ini. Jadi kalau misalkan kalian tuh sebagai tendik ini nanti ya nggak bisa ya. Ini bukan guru atau mungkin juga kepala sekolah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian berada pada satuan pendidikan formal. Nah ini teman-teman. Nah ini masih terdapat kesalahan yang terjadi itulah masih terdapat guru yang terdaftar di sekolah non formal. Misalkan PKBM, SPS, kelompok belajar dan sebagainya. Nah kalau misalkan kalian kemarin ada bertanya banyak banget ya di komentar, yaitu Mas kalau misalkan saya itu terdaftar di PKBM di paket A, paket B, paket C itu bisa ikut PPG enggak sih gitu ya. Nah jawabannya di sini pada poin nomor 7, yaitu untuk bisa terpanggil seleksi administrasi PPG itu harus berada pada Dapodiknya satuan pendidikan formal. Misalkan TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau misalkan di PKBM ya, ini jawabannya seperti ini, nggak bisa ya. Kemudian teman-teman harus juga melakukan pemutakhiran nomor handphone ya. Pemutakhiran nomor handphone ini harus aktif. Dimasukkan di mana? Dimasukkan di profil SIM PKB atau di akun.simpkb.id. Nah itu sudah kita berikan tutorialnya, sudah lengkap ya sebenarnya terkait tentang PPG. Kalau misalkan kalian belum tahu, nanti tinggalkan jejak kolom komentar saja, nanti akan saya pin ya untuk tutorialnya. Oke, berikutnya terkait tentang pemutakhiran data nih. Nah untuk pemutakhiran data ini adalah perbedaan antara guru yang sudah bersertifikat dan guru yang belum. Nah ini kalau misalkan guru yang sudah sertifikasi itu kan tujuannya untuk pencairan tunjangan profesi guru nih. Nah bagi guru yang belum bersertifikat mendidik ini kan supaya kita itu sebagai penentu untuk menjadi sasaran peserta PPG. Nah kita bahas saja yang di sini ya, yang belum bersertifikat, karena untuk yang ini kan nggak ada kaitannya dengan ini ya. Ini tinggal nanti validasi selesai di info GTK sudah fix, nanti cair bayaran gitu ya. Nah untuk teman-teman yang belum bersertifikat mendidik ini adalah di Dapodiknya itu dilakukan pemutakhiran data pada Dapodik. Ini sangat penting ya dilakukan baik untuk PTK yang sudah bersertifikat maupun juga yang belum. Nah di sini data relatif kurang valid, tidak dilakukan update data secara rutin oleh PTK. PTK terkadang nggak aware juga ya dengan kesalahan data yang dapat mengakibatkan kita itu tidak terpanggil PPG. Nah terkadang teman-teman itu nggak aware terhadap datanya, ketika nggak terpanggil itu menyalahkan Kemdikbud, itu suatu hal yang kurang bijak gitu ya. Oke, nah berikutnya di sini kita lanjut, yaitu di sini untuk seleksi administrasi. Jadi di sini terkait tentang nama ya, ini terkait tentang contoh nama, yaitu untuk di seleksi administrasi persiapan teman-teman nanti. Ini penyebab data tidak validnya adalah seperti ini.
Misalkan sekolah induk terdata lebih dari satu. Nah ini, jika teman-teman sekolah induk lebih dari satu, jika tercatat pada lebih dari satu sekolah induk, maka harus menentukan nih salah satu saja ya, jangan sampai keduanya dipilih gitu ya. Nah ini misalkan di sini adalah nanti skemanya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah saya itu seorang guru PJOK, di sini saya itu terdata dalam 2 sekolah induk. Guru PJOK itu kan bebasnya bank ya teman-teman ya. Saya itu guru PJOK juga ngajar di SMP Permata, saya juga mengajar di SMP Budiman. Maka di sini nanti ya dampaknya gini, kalau misalkan sekolah induk saya 2, nanti saya nggak terpanggil untuk seleksi administrasi PPG tahun ini. Akhirnya seperti ini. Nah ini, jadi pada saat pendaftaran data nanti akan terdata tidak valid seperti ini ya. Karena apa? Kita lebih dari 1 sekolah induk. Nah sekarang teman-teman kalau misalkan kalian itu terdata di 2 sekolah induk, maka yang dilakukan apa? Silahkan pilih salah satu. Misalkan kalian pilih SMA Budiman, pilih yang ini, maka nanti teman-teman akan kondisinya setelah memilih ini akan lanjut di sini, yaitu valid ya. Apabila data Anda yang lain valid, maka dapat melanjutkan proses pendaftaran PPG di seleksi administrasi. Nah ini, kemudian apabila ada kendala lain, jika pendaftaran tidak valid, maka teman-teman nanti jika kalian nggak terpanggil atau di pendaftaran nggak valid, yang dilakukan apa? Yang dilakukan itulah perbaiki data dapodiknya, kemudian lakukan verifal ijazah S1 di Info GTK, kemudian verifal NIK melalui verifal PTK. Nah ini, perbaiki data di dapodik tadi yang sudah kita bahas, apa saja yang wajib diperbaiki. Nah kemudian untuk lakukan verifal ijazah di Info GTK, sekarang ini ada kaitannya dengan pemanggilan PPG ya. Dan sekarang kita cek nih terkait mekanisme verifal ijazah di Info GTK, itu adalah sekarang itu ada kaitannya dengan PPG teman-teman. Nah mengapa perlu verifal ijazah? Ini adalah yang diperlukan adalah nomor ijazah, nama universitas, nama prodi, nama kita, tanggal lahir, program studi. Nah verifal ijazah di Info GTK itu sekarang itu ada kaitannya dengan 3 ini. Untuk pendaftaran P3K di SSCSN, kemudian untuk SIM tunjangan, pencarian tunjangan profesi guru, dan juga untuk proses pemanggilan PPG dalam jabatan. Nah ini, jadi ini sangat penting sekali, yaitu proses validasi dilakukan dengan menyandingkan data ijazah yang ada di dapodik dengan data ijazah yang ada pada PD Dikti teman-teman. Jadi data ijazah itu adalah merupakan masih berupa pengakuan ya, itu dari guru yang bersangkutan. Nah selanjutnya di sini untuk alur verifal ijazah ini sudah kita berikan video tutorialnya ya, baik itu verifal metode API maupun juga verifal metode upload. Nah ini untuk alur verifal ijazah itu sama, yaitu kita login ke Info GTK ya. Tutorialnya nanti silahkan cek di kartu video ini ya. Nah kita login Info GTK, kemudian kita masukkan data ijazah. Kemudian berikutnya nanti dari pemadanan data PD Dikti di sivil ini, maka di sini nanti kalau misalkan data kita diketemukan di PD Dikti, maka nanti status verifal kita itu adalah verifal API. Kalau misalkan data nggak ditemukan di PD Dikti, misalkan lulusan di 2010 ke bawah ya, maka menggunakan metode verifal berkas. Nah kalau misalkan metode verifal API, nanti otomatis langsung selesai, yaitu ijazah terverifikasi ini. Ini adalah ijazah terverifikasi. Kalau misalkan nggak ada perbaikan ya, kalau misalkan ada perbaikan ijazahnya nggak sama di PD Dikti, solusinya gimana ya? Kita minta pembenahannya itu ke kampus kita yang mengeluarkan ijazah itu ya, yang bertanggung jawab untuk masukkan data kita ke PD Dikti. Nah ini kalau misalkan verifal API langsung selesai. Kalau misalkan verifal berkas, nanti teman-teman nanti setelah verifal ijazah, upload berkas ijazah, maka meminta validasi ke dinas pendidikan masing-masing. Nah ini setelah itu nanti barulah setelah divalidasi dinas pendidikan, maka otomatis status verifal ijazah kita ini nanti akan selesai teman-teman. Nah kaitannya verifal ijazah ini nanti itu terkait di sini, yaitu integrasi data verifal ijazah dengan program GTK, yaitu sebagai penentuan, yaitu untuk proses seleksi, yaitu data verifal ijazah digunakan dalam proses seleksi pemanggilan program profesi guru ya, bagi guru tertentu untuk memastikan linearitas program studi PPG yang diambil sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah ini nanti akan muncul di sini, yaitu program studi kita apa. Nanti kita bisa memilih apa nih untuk mapel atau bidang studi PPG-nya ya. Nah tentunya ini adalah kaitannya di sini nanti. Dan selanjutnya di sini teman-teman setelah kita itu memasukkan seluruh datanya akan terbaca ya.
Nah, kemudian setelah semua data benar, maka di sini kita checklist nih, yaitu di data sudah benar. Namun jika terdapat data yang enggak sesuai, pengguna dapat melakukan perbaikan di kampus masing-masing ya. Misalkan saja di sini saya datanya udah benar. Ini kita klik checklist di sini ya. Kemudian kita konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi kita sekali lagi nih untuk konfirmasi, yaitu di sini ada peruntukannya, yaitu misalkan untuk melamar P3K, untuk seleksi PPG, untuk validasi TPG. Nah, tentunya nanti kondisi akun kita itu akan disesuaikan di sini. Misalkan saya sudah Cerdik, maka di PPG udah nggak muncul. Misalkan saya udah PNS, di P3K ini saya nggak muncul, tapi di validasi TPG ini yang muncul. Misalkan teman-teman belum terpanggil PPG, maka di seleksi PPG akan muncul. Silahkan klik checklist dan konfirmasi. Jadi untuk verbal ijazah di info GTK itu keperluannya adalah seperti itu. Dan sekarang kita berikan contoh, yaitu untuk seleksi administrasi yang contoh penyebab data tidak valid terkait yang pertama ini, yaitu penulisan nama misalkan. Nah, ini penulisan nama, ini kan yang benar gini ya, nama tidak disingkat. Nah, ini nama tidak disingkat. Jadi kalau misalkan nama kalian disingkat, itu nanti nggak sama dengan data Dukcapil. Misalkan di sini adalah contoh yang salah di sini ya, yaitu M Abdullah. Nah, M Abdullah seharusnya kan di sini Muhammad Abdullah gitu ya, harus sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, seharusnya Muhammad Abdullah, tapi hanya M Abdullah saja. Nah, tentunya di sini kita nggak valid nih. Kemudian Maria P, ini ternyata seharusnya itulah Maria Putri, kalian tulis Maria P ya, nggak valid ya. Kemudian ijazah tanpa gelar akademik. Nah, kalau misalkan kalian punya gelar SPD, ditulis SPD sendiri ya, kita nggak valid. Ya, seharusnya gimana? Yaitu Jasmine gitu aja. Kemudian Fauzi ya Fauzi aja, nggak usah Fauzi SPD MPD. Kemudian gelar keagamaan ini nggak boleh ya, Hajah Farida Husain, Hajah Malik. Nah, seharusnya ya Farida Husain, Malik Ahmad gitu ya. Nah, ini jadi jika terjadi kesalahan pada penulisan nama, maka silakan ubahnya di mana, yaitu Dapodik ya, dengan menghubungi admin operator Dapodik sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk nomor induk kependudukan nih, untuk NIK ya, pastikan sudah dilakukan validasi di Pusdatin. Nah, contoh yang salah itu lebih atau kurang dari 16 digit ya. Nah, idealnya untuk NIK itu kan 16 digit ya. Kalau misalkan kurang ya, di sini kita kurang ya. Ini misalkan ini 14 digit, yang ini 17 digit ya, kita tidak valid seperti ini. Kemudian berakhiran 00 ya. Nah, ini kan nick itu meskipun seorang Indonesia seluruhnya punya nick ini ya, tapi tidak mungkin nick itu ada yang berakhiran 00 ya. Entah 1, 2 atau berapa itu pasti ada. Terdiri dari angka yang sama. Nah, ini tentunya juga akan berakibat nggak valid. Nah, teman-teman silakan dicek untuk NIK-nya itu terdiri atas 16 digit angka dan bukan angka yang berulang. Nah, itu teman. Nah, untuk verbal NIK ini dapat dilakukan oleh siapa? Yaitu di verbal PTK. Siapa yang bisa? Yaitu di operator Dapodik sekolah masing-masing ya. Nah, ini terkait tentang untuk penulisan nama dan juga untuk NIK. Dan selanjutnya terakhir yaitu kapan untuk seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Jadi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu itu direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2024. Kalau misalkan kemarin saya pernah menyimak dari Prof Nono, itu memang akan diadakan di akhir 2024, entah itu nanti November, Desember. Nah, ini nanti kita pantau saja. Yang jelas untuk saat ini tugas kita apa? Yaitu melakukan pemutakhiran data di Dapodik, tentunya dengan data yang sebenarnya sesuai dengan panduan yang baru saja kita bahas ini ya. Jadi teman-teman setelah melihat video ini, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain dan upayakan seluruhnya bisa terpanggil ya untuk ikut seleksi administrasi PPG di tahun ini. Segera lakukan pemutakhiran data Anda di Dapodik dan lakukan pengecekan secara berkala ya. Nah, ini teman. Nah, untuk persyaratan peserta nanti untuk ikut PPG itu adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2004. Yang pertama, warga negara Indonesia, punya surat sehat jasmani rohani, punya ijazah S1 atau D4, kemudian juga mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ingat, pendidikannya formal ya. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun, dan nanti ada surat keterangan bebas nafsa ketika kita lapor diri ke LPTK. Oke, mungkin itu sementara untuk informasi tentang PPG 2004, PPG 2005 sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada seluruh teman-teman yang lain supaya nanti semuanya bersiap untuk terpanggil PPG tahun ini. Dan ingat, untuk PPG ini bukan lagi kita tuh bersaing sesama guru, bukan ya, tapi kita sama-sama untuk seluruhnya bisa ikut PPG.
Jadi di sini nanti nggak ada kita tuh yang lulus, nggak lulus, semuanya lulus teman-teman. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.